Halo guys, kembali lagi di Nadif. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44 TH Period Survival Class. Melanjutkan di episode 25 dan 26 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 27 dan 28 ya. Melanjutkan di mana Doyun hendak menyusul kakaknya si Dohyun ke ruang UKS. Dengan sangat hati-hati, Doyun masuk ke ruang UKS. Dia lihat keadaan UKS seperti baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Dirasa ruangan ini normal. Tapi tidak setelah Doyun melihat tirai raksasa di belakang barang-barang UKS ini. Sebelum Doyun memasuki tirai itu, untuk berjaga-jaga, dia melukai tangannya dengan cutter untuk berjaga-jaga. Karena peraturan pemakaian UKS adalah tempat untuk menerima pertolongan pertama saat sakit atau terluka. Doyun pun membawa cutter itu dan sebuah sapu. Sebelum masuk ke dalam tirai, untuk memastikan di dalam aman, dia melihat ke bawah tirai itu dulu. Dirasa hanya ada sebuah ranjang dan terlihat aman. Doyun mencoba untuk memasukinya. Dengan sangat hati-hati, dia mengintip terlebih dulu sebelum masuk. Ternyata di dalam ada ranjang saja. Keempat sisi ruangan itu ditutupi tirai, berbeda dengan kelas. Tempat ini ada bagian normal dan ada bagian yang aneh juga. Kemungkinan bagian depan normal karena sering dipakai oleh murid untuk periksa. Sedangkan bagian tempat tidurnya jarang dipakai orang. Jadi kemungkinan bakal jadi anomali saat masuk ke black hole. Doyun pikir itu tidak masalah karena kakaknya berada di dekat jendela. Dia hanya perlu memutari tirai ini saja. Ketika dia mencoba memasuki tirai, yang dirasa di balik tirai itu adalah jendela. Akan tetapi, tirai itu adalah tembok yang keras. Doyun mencoba satu persatu tirai itu. Ternyata ada sisi tirai yang beneran bukan tembok. Ketika membuka tirai yang lain, tadi duga di balik tirai itu ada ranjang juga tuh. Jadi tempatnya sama kayak labirin. Memasuki ruang kedua, Doyun juga mencoba satu persatu tirai-tirai di sana. Sampai pada akhirnya Doyun berada di tengah-tengah labirin dengan tanda X yang berarti tembok dan tanda bulat yang artinya tirai bisa dilewati. Setelah memastikan tempat ini jadi labirin, Doyun kembali ke titik awal. Doyun mencoba menghancurkan tembok labirin itu, tapi mustahil. Tembok itu terlalu kokoh. Agar tidak tersesat, Doyun juga menyibak tirainya. Tapi itu pun gagal karena otomatis tertutup kembali. Diikat juga tidak bisa. Mau dilepas pun tetap gagal. Diberi tanda sobekan oleh cutter, malah cutternya yang patah. Waktu tersisa tinggal 15 menit lagi. Ini waktu apa guys? Waktu jam istirahat. Dia memikirkan untuk kembali ke kelas, karena mustahil menemukan kakaknya jika waktu mepet. Belum lagi waktu untuk kembali. Kemungkinan dia akan keburu ditemukan oleh si monster buku bahasa. Doyun memikirkan beberapa kemungkinan. Dia akan kembali dulu ke kelas dan kembali lagi ke sini agar lebih banyak waktu. Tapi kemungkinan kakaknya bakal keburu mati. Tetapi dia mengingat omongan Jungwoo yang berkata, mungkin saja seluruh aturan sekolah juga menyimpang. Jadi hanya berada di sekitar monster sajalah yang harus kita taati aturannya. Dengan narasi itu, Doyun berharap Jungwoo benar. Tapi nyatanya kan benar ya, kebuktian oleh Jungwoo sendiri. Akhirnya dia memberanikan diri masuk kembali ke dalam labirin itu dan membuat peta di HP-nya Siona. Singkat cerita, dia sudah jauh membuat peta di HP. Dengan meyakinkan diri, meskipun hampir tersesat, dia tidak akan menyerah untuk menolong kakaknya. Pada akhirnya ada ruangan di bawah tirai ada jejak darahnya. Tapi Doyun tak menyadari itu. Ketika sudah lelah berputar-putar di labirin, dia akhirnya menyerah dan muntah karena kecapean lari ke sana ke sini. Di saat Doyun mulai menyerah, tampak tirai di depannya tiba-tiba terbuka. Ketika tirai terbuka, jelas si Doyun jadi bingung. Apa yang terjadi? Sesaat ia mengingat aturan UKS yang lain, yang berisi, tempat tidur UKS bisa digunakan saat pasien mengalami gangguan kesehatan seperti sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain. Nah, kemungkinan tirai yang terbuka karena si Doyun muntah tadi. Jadi, seakan-akan aturan ini menyuruh Doyun buat tiduran di ranjang tersebut. Ada bercak darah di tembok ruangan tersebut, guys. Waktu istirahat pun tersisa 4 menit saja. Lanjut episode 28. Dirasa ini adalah petunjuk selanjutnya untuk menemukan kakaknya. Doyun pun mengikuti aturan dari tempat ini. Dia melihat sekeliling, ada tembok tirai lagi. BTW si Doyun baru aja lewat satu daerah tirai saja, tetapi sangat bau desinfektan dan bau busuk. Tanpa menghiraukan bau desinfektan dan bau busuk, dia melewati tirai-tirai lain dan sampai di suatu ruangan yang penuh wadah-wadah desinfektan dan banyak sekali perban-perban di mana-mana. Sampailah dia di mana para murid sudah mati terbungkus oleh perban dan ditidurkan berjajar di ranjang. Doyun sangat ketakutan, takut kakaknya sudah jadi korban di sana. Doyun pun mengecek satu persatu dari mayat itu. Ternyata bau busuknya berasal dari mayat-mayat ini dan bau dari desinfektan juga. Doyun pun berpikir ini tempat yang sangat berbahaya. Ketika akan pergi kembali ke titik awal, dari arah belakang muncul siluet dengan gunting dan murid yang jadi korban sedang akan disiksa.
Terlihat si dokter UKS ini sedang seakan-akan memeriksa si murid dengan mendengar jantung lalu menyobek bagian tersebut dengan gunting dan menyemprotkan alkohol ke luka tersebut dan membalutnya dengan perban. Si dokter melakukan ini terus-menerus di bagian badan lainnya sampai si murid mati perlahan. Bagoy, ini mah pembunuhan paling sadis cuy. Doyun mencoba pergi dengan perlahan, dirasa akan pergi dengan mudah. Ternyata bel jam istirahat berakhir pun berbunyi dengan sangat kerasnya. Jam pelajaran pun dimulai. Untungnya si dokter tetap mengurus murid tersebut. Doyun pun lega. Tak berselang lama, HP-nya malah berbunyi. Anjir, pertanda timer dari jam istirahat ya kan. Mendengar suara alarm yang sangat keras, si dokter jadi terganggu dan sepertinya marah. Melihat itu, Doyun jadi panik, dan ada lengan yang akan meraihnya dari belakang. Si dokter mengecek keluar, tapi sungguh tidak diduganya. Wajah si dokter sangat polos dan tidak seperti tindakannya. Doyun pun berhasil selamat oleh seseorang yang membantunya. Dan ternyata, seseorang itu adalah kakaknya, Do-hyun guys. Alhamdulillah. Melihat kakak adik ini selamat, mereka pun menangis terharu guys. Dan jam pelajaran pun dimulai. Lalu episode pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.